Dewan Juri yang terhormat, meski pemberian otonomi pendidikan kepada masyarakat adat merupakan ide yang bagus dan lebih efisien, tetapi kita perlu juga lebih menggali dampak buruk yang akan terjadi apabila otonomi ini benar-benar diberlakukan kepada masyarakat adat. Yang pertama, seperti masyarakat adat akan lebih mendahulukan kebutuhan adat tanpa tahu kebutuhan dunia pendidikan modern pada saat ini. Hal inilah yang ditakutkan oleh Dewan Juri yang terhormat. Jika kaum adat kurang memahami kebutuhan dunia pada saat ini karena mereka tidak terbuka terhadap teknologi, maka bisa mengorbankan pendidikan untuk anak-anak, bahkan masa depan anak-anak sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya untuk bisa bersaing di dunia global maupun nasional, anak-anak tidak hanya memerlukan muatan-muatan lokal saja, Dewan Juri yang terhormat, tetapi juga memerlukan pendidikan yang modern. Nah, selanjutnya juga ada kekurangan sumber daya yang ada di masyarakat adat, itu menyebabkan berkualitas rendahnya pendidikan di tempat tersebut. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya guru-guru di daerah terkhusus di daerah-daerah pedalaman itu mereka memerlukan pelatihan pengajaran untuk bisa mengajarkan pelajaran sains dan pelajaran matematika. Sementara sistem pendidikan mereka lebih mengutamakan kepada adat, Dewan Juri yang terhormat, sehingga guru-guru hanya bisa mengajarkan tentang muatan lokal dan tidak seberapa yang bisa mengajarkan tentang mata pelajaran sains maupun matematika, sehingga membuat pendidikan menjadi berkualitas rendah dan anak-anak malah akan terkorbankan masa depannya sendiri, Dewan Juri yang terhormat, dan mereka tidak akan bisa bersaing dengan anak-anak yang berasal dari daerah yang sumber daya pengajarnya itu lebih berkualitas dibandingkan daerah ini. Nah, selanjutnya juga ada diskriminasi yang terjadi pada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sebagian besar masyarakat adat yang ada di Indonesia belum terbuka terhadap perubahan. Seperti pada masa sekarang ini, kaum Tionghoa sudah menghuni beberapa wilayah yang ada di Indonesia, namun masih menjadi kaum minoritas. Jika Tionghoa mendapatkan diskriminasi dari kaum adat melalui bidang pendidikan, bukankah hal ini akan menjadi ketidakadilan dalam menuntut ilmu, Dewan Juri yang terhormat? Nah, selanjutnya adalah beban finansial dalam pengelolaan sekolah akan bertambah, Dewan Juri yang terhormat. Dikarenakan apa? Seperti pemerintah harus mendanai seluruh sekolah, namun otonomi malah diberikan kepada masyarakat adat, Dewan Juri yang terhormat. Berarti pemerintah harus membayar 2 kali lipat, seperti memberikan pelatihan tambahan, anggaran tambahan, bantuan teknis, dan lain-lainnya. Nah, apabila terjadi sistem pendidikan tidak berjalan dengan mulus, maka pemerintah sendirilah yang harus bertanggung jawab, Dewan Juri terhormat, terhadap perbaikan dan sistem pemerintah tersebut. Bukankah hal itu dapat memberikan beban yang banyak kepada negara, Dewan Juri yang terhormat? Ditambah lagi hal ini membuat tidak efisien dalam mengelola pendidikan, Dewan Juri terhormat. Nah, apabila rekan kami dari tim kontra mengatakan pembelaan seperti pengelolaan dari masyarakat, pemberian otonomi terhadap pendidikan kepada masyarakat adat merupakan hal yang baik, dikarenakan masyarakat adat bisa mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dewan Juri yang terhormat, memang hal ini bisa disebut relevan, tetapi pada kenyataannya pengelolaan dalam masyarakat masih berfokus kepada bidang-bidang lokal saja, Dewan Juri yang terhormat. Seperti mungkin banyak faktor-faktor di sini, seperti sumber masyarakat yang belum terbuka terhadap teknologi, masyarakat yang sumber daya pendidikannya masih belum bagus, dan juga masyarakat tidak terbuka terhadap perubahan. Contohnya sendiri seperti masyarakat pedalaman, Dewan Juri yang terhormat. Apabila masyarakat pedalaman lebih mau mengajarkan tentang bagaimana cara bercocok tanam dengan teknik tradisional yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari mereka, daripada mereka mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam dengan teknik yang lebih modern, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga jika hal ini terjadi maka kaum pedalaman tidak akan pergi kemana-mana, Dewan Juri yang terhormat. Kaum pedalaman tidak akan berubah, Dewan Juri yang terhormat. Kita harus ingat bahwasanya pendidikan yang berkualitas itu akan mengubah kehidupan seorang individu ataupun suatu masyarakat. Nah, dan juga untuk membuat mereka bisa bersaing secara internasional dan maupun nasional, Dewan Juri yang terhormat.
selanjutnya adalah otonomi merupakan penghormatan kepada masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri. Namun pada kenyataannya Dewan Juri yang terhormat, apabila pemerintah tidak mengatur masyarakat adat, maka mungkin diskriminasi, seperti kita bisa mengambil contoh adalah diskriminasi. Mungkin diskriminasi ini akan berujung ke terciptanya konflik antar suku sehingga menghambat bidang pendidikan juga. Dewan Juri yang terhormat, pemberian penghormatan kepada kaum adat untuk menentukan nasib mereka sendiri bukan berarti kaum adat itu benar-benar terlepas dan mereka sendirilah yang harus menentukan nasib mereka sendiri. Bukan Dewan Juri yang terhormat, namun mereka itu tetap harus diawasi oleh pemerintah agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dan selanjutnya adalah melestarikan budaya dan identitas lokal. Dewan Juri yang terhormat, sadarlah jika anak-anak hanya diajarkan tentang bangga terhadap budaya lokal mereka sendiri tanpa mengajarkan budaya-budaya yang keberagaman budaya-budaya yang lainnya, hal itu membuat mereka akan menjadi merasa budaya mereka itu paling bagus. Dewan Juri yang terhormat, tanpa mereka sehingga tidak bisa menghargai budaya-budaya lokal yang lainnya. Mereka tidak akan peduli untuk mau belajar tentang budaya lain. Mereka akan tetap mempertahankan identitas mereka tanpa mau terbuka terhadap perubahan. Yang terhormat, dan selanjutnya dengan memberikan otonomi pendidikan sesungguhnya kepada masyarakat adat, kami merasa itu kurang tepat dikarenakan masyarakat adat masih perlu diatur oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, jika hanya dilepaskan saja, takutnya dunia pendidikan akan kacau dan tidak bisa berjalan seperti semestinya dan malah membuat pengorbanan terhadap masa depan anak-anak. Pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan, maka tidak akan adanya peradaban. Saya pembicara 2 dari tim kontra. Mohon maaf atas kesalahan yang apabila terucap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.